Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Pater Adityala, SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Kamis tanggal 11 Maret 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda sekalian untuk merenungkan satu pertanyaan yang saya kira jawabannya adalah ya, kalau kita ditanya demikian. Pertanyaan itu adalah, maukah Anda bahagia? Mau jadi bahagia? Saya kira kita semua akan menjawabnya ya. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana? Tentunya jawaban kita sebagai orang beriman adalah ikuti perintah dan hukum Tuhan. Itulah yang mau saya ajak Anda sekalian untuk merenungkannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 ini melalui bacaan-bacaan kudus kita hari ini. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, kita akan mendengarkan bagaimana Allah yang berfirman lewat Nabi Yeremia. Firman Allah itu mengandung unsur nasihat di sana, mengandung unsur pengajaran di sana, mengandung unsur keluhan juga di sana. Tentu kita akan bertanya, mengapa Allah mengeluh? Allah mengeluh karena umatnya tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian pada peraturannya, pada hukumnya. Melainkan mereka beri perhatian hanya pada rancangan-rancangan mereka yang jahat. Hukum dan peraturan Tuhan dianggap tidak ada. Mereka hanya mengindahkan apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang mau mereka buat, tapi bukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama juga, firman Allah di sana sungguh jelas. Dikatakan, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jelas bagaimana cara untuk berbahagia. Ikutilah jalan perintah Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, saya kira itu juga berlaku buat kita zaman sekarang. Kalau kita mau berbahagia sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tentunya jalan satu-satunya adalah ikuti perintah Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa kebahagiaan yang Tuhan maksudkan belum tentu sama dengan kebahagiaan yang dunia mengerti, yang dunia pahami. Tetapi kita sebagai orang beriman, kita mau meraih, mengejar kebahagiaan yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan kehendaki, dan bukannya yang dunia kehendaki. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil, kita akan dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang mengkritik orang-orang yang terus tidak percaya kepada Dia. Mereka yang tidak pernah percaya apa yang Dia buat, mujizat yang terjadi lewat dirinya. Dikatakan dalam Injil bahwa orang-orang tersebut setelah melihat Yesus mengusir setan, iri hati dalam diri mereka yang begitu besar, sampai-sampai mereka mengungkapkan alasan ketidakpercayaan itu dengan alasan yang tidak logis, di mana mereka katakan Yesus menggunakan kuasa dari penghulu setan, dari Beelzebul. Yesus kemudian mengcounter apa yang mereka katakan ini dengan mengatakan bahwa tidak mungkin setan lawan setan. Adalah satu hal yang tidak logis kalau setan berusaha melawan bangsanya sendiri, melawan orangnya sendiri. Saudara dan saudariku, Yesus benar.
Orang-orang hanya mencari alasan untuk tidak percaya kepada Dia. Iri hati mereka sangat luar biasa. Yesus kemudian lanjutkan bahwa siapa yang bersama Dia artinya tidak melawan Yesus. Tapi siapa yang selalu melawan Dia artinya tidak bersama Dia. Dikatakan dalam Injil, siapa yang tidak bersama Dia melawan Dia. Dan saya kira orang yang demikian, yang tidak bersama Tuhan dan selalu melawan Tuhan, hidupnya tercerai-berai, hidupnya tercerai-berai, hidupnya tidak aman, tidak damai, dan yang pastinya tidak bahagia. Tapi siapa yang bersama Yesus, siapa yang hidup dalam Yesus, hidup sesuai aturan Tuhan, pastinya ada damai, pastinya ada bahagia, ada kebahagiaan yang selalu terpancar dari orang-orang yang selalu mengikuti atau hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara dan saudariku seiman, dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk semakin dekat dengan Tuhan, diundang untuk semakin mengenal, memahami Tuhan, agar dengannya hidup kita dari hari ke hari semakin bahagia. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita mau. Saudara dan saudariku, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat karunia, cinta-Mu yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk terus selalu hidup menurut kehendak-Mu. Bantulah kami untuk setia mengamalkan segala perintah-Mu, menjalankan segala hukum-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.